Salam. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini Rabu 30 September 2020 kita bertemu kembali dalam ibadah pertangyangan keluarga dengan tema Marasini Roha tu Aka Namartihas, kepedulian terhadap disabilitas. Firman Tuhan akan dilayani oleh calon pendeta Titus Antonius Gultom STH, liturgis Sintua Rolia Boru Tambunan, dan doa syafaat dipimpin oleh Inang Wibelfro Rauli Melpa Katarina Boru Hutapea. Marilah kita memasuki ibadah ini dengan hati yang sungguh. Kita bersaat teduh dan berdoa sejenak. Salam, selamat malam dan selamat beribadah bagi kita sekalian. Terpujilah Tuhan yang senantiasa memberkati kita. Untuk saat ini kita boleh beribadah mensyukuri segala berkat Allah atas kita. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 573 ayat 1 dan 2. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Agunkanlah
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berikanlah kami roh kasih agar kami tidak lupa berbuat baik dan memberi bantuan kepada sesama kami. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kuatkan kami untuk tidak menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal kami mampu melakukannya. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 720 ayat 1 dan 2. Yesus inginkan hidupku. Kepedulian Kristiani kepada kaum lemah. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan menyatakan kepada kita supaya kita menunjukkan kasih kita dalam hal saling membantu. Kasih antara satu dengan yang lain dalam lingkungan persaudaraan yang terwujud dalam tindakan saling membantu dapat memberikan dampak yang sangat baik di antara kita. Galatia 6 ayat 2 mengatakan, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, menolong mereka yang lemah, yang papa, dan disabilitas adalah bentuk pemenuhan kehendak Allah dalam hidup kita." Saudara-saudara, memang kita telah dipanggil untuk merdeka.
Maka janganlah kita mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, egois, dan untuk individualis, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gereja harus menyadari bahwa Alkitab secara jelas menyatakan peran orang percaya dan gereja adalah untuk membela kepentingan masyarakat miskin dan terpinggirkan di dunia, peduli terhadap kebutuhan mereka, serta mengejar keadilan demi kepentingan mereka. Kepedulian kita terhadap mereka sangat mereka butuhkan saat ini. Mereka membutuhkan kita untuk menyempurnakan ketidakmampuan mereka. Mereka menantikan kepedulian kita kepada mereka. Mereka meninggalkan keegoisan kita yang hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri. Mereka menantikan kita segera mengulurkan tangan pada mereka. Ya Tuhan, kami mau memperdulikan saudara-saudari kami yang lemah, yang tertindas, mereka yang disabilitas, mereka yang membutuhkan saudara-saudaranya untuk menolong mereka sebagai perpanjangan tangan Allah Sang Penolong mereka. Kami mau juga memperhatikan kepentingan mereka, tidak melulu hanya sibuk memperhatikan kepentingan kami pribadi. Terpujilah Engkau ya Allah, karena kami mau melakukan firman-Mu yang mengajarkan kami agar hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kami percaya firman-Mu yang berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kuatkanlah kami ya Tuhan, untuk memperdulikan sesama kami yang lemah dan mereka yang disabilitas. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 716 ayat 2 dan 3, di jalan hidup. Agar percaya pada
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah dan berkat-berkat Tuhan yang masih kami rasakan di dalam kehidupan kami hingga malam hari ini, di mana kami umat-Mu boleh kembali berkumpul bersama dengan orang-orang yang kami kasihi di rumah kami masing-masing untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Ya Allah, Bapa kami yang di dalam kerajaan sorga, Engkau melihat dari kerajaan-Mu di sorga, kerinduan hati kami masing-masing untuk selalu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Karena kami menyadari hidup kami hampa tanpa sapaan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya firman Tuhan adalah kekuatan-Mu untuk menyelamatkan setiap orang percaya kepada-Mu. Dan itu juga menjadi pengharapan bagi kami untuk senantiasa rindu disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kami mau beroleh keselamatan yang daripada-Mu. Dan terima kasih Tuhan untuk waktu kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami pada malam ini. Kami boleh bersekutu memuji memuliakan Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam hati setiap umat Tuhan, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk seluruh kehidupan jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, dari anak-anak kecil sampai para lansia. Tuhan melihat dari kerajaan-Mu di sorga, dan Tuhan mengenal setiap pribadi umat-Mu. Mari Bapa, Engkau berkati setiap jemaat Tuhan, Engkau berkati semua umat Tuhan yang pada saat ini bersekutu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Supaya melalui persekutuan kami dalam ibadah kami malam ini, iman kami semakin bertumbuh. Kami semakin dimampukan untuk melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan inginkan dari kami. Kami boleh senantiasa memancarkan terang kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Terutama kami boleh menjadi alat Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk peduli dan mau memberi perhatian kepada saudara-saudara kami yang lemah, saudara-saudara kami yang serba kekurangan, saudara-saudara kami yang mengalami ketidaksempurnaan dalam fisiknya. Bapa dalam kerajaan sorga, ajarlah kami untuk senantiasa menyalurkan kasih Tuhan kepada mereka di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang masih belum bisa beribadah pada malam ini, baik karena sakit, baik karena pergumulan hidup, baik karena pekerjaan dan lain sebagainya. Tuhan melihat keberadaan mereka dimanapun mereka berada pada saat ini. Biar Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan sembuhkan yang sakit. Tuhan tolong mereka yang menghadapi pergumulan hidup. Serta Tuhan beri penghiburan kepada yang berduka. Supaya di hari-hari mendatang mereka boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Engkau juga melihat dari kerajaan-Mu di sorga pergumulan hidup yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini, juga di tengah-tengah bangsa dan negara kami, yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir dari tengah-tengah kehidupan kami. Bapa, kami tidak henti-hentinya memohon belas kasihan Tuhan. Tolong Tuhan, bebaskan bangsa dan negara kami. Pulihkan keadaan kami Tuhan, supaya kami boleh kembali
hidup seperti sedia kala. Kami boleh beraktivitas. Anak-anak kami boleh kembali belajar di sekolah. Dan kami boleh kembali beribadah di rumah-Mu yang kudus. Itulah kerinduan hati kami, Tuhan. Dan kami percaya di balik semua musibah yang sedang melanda dunia pada saat ini, Tuhan punya rencana yang indah bagi kami umat-Mu. Karena itu Tuhan, sepanjang pandemi COVID-19 ini yang masih terjadi di tengah-tengah dunia ini, biarlah Engkau ingatkan kami setiap umat-Mu untuk tetap senantiasa datang bermohon ke hadapan Tuhan, untuk tetap setia bersekutu dengan firman Tuhan. Karena itulah kekuatan kami Tuhan, seperti yang Engkau firmankan. Karena itu Tuhan, kami serahkan jiwa raga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Lindungi kami Tuhan, selamatkanlah kami, jauhkanlah sakit penyakit, virus-virus yang mematikan dari kehidupan kami umat-Mu, supaya kami senantiasa boleh beraktivitas dan boleh melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, terlebih-lebih untuk memuji memuliakan Tuhan. Banyak yang mau kami minta kepadamu ya Allah, tapi kami percaya Tuhan lebih tahu apa yang perlu dalam hidup kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Biar Tuhan berikan sukacita semangat bagi kami, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi alat Tuhan menyatakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Terlebih bagi jemaat Tuhan yang menghadapi banyak pergumulan, kesusahan, kesulitan, terutama diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Bapa, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau tetap akan menguatkan kami. Dan biarlah kami senantiasa percaya akan kuat kuasa Tuhan yang pada waktunya, tepat pada waktunya, sesuai dengan waktu Tuhan, semuanya akan hidup normal kembali seperti sedia kala. Bapa dalam kerajaan sorga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Tuhan jamah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh memahami dan mengerti akan firman Tuhan, serta boleh melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, beri hikmat bijaksana yang dari sorgawi kepadanya, supaya beliau boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa dan permohonan kami, dan ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, supaya kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah makanan rohani bagi kita yang berguna untuk memampukan kita dalam menjalani kehidupan ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 255 ayat 1 dan ayat 3. Hanya satu kuperlukan. Yesus bila padaku
Marilah kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa yang Maha Tinggi, pemelihara kehidupan kami dan yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Pada malam hari ini ya Tuhan Allah, bersama-sama dengan keluarga kami bersekutu bersama-sama dengan Tuhan, menaikkan lagu pujian dan menaikkan doa-doa kami. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan Allah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk menerima firman Tuhan, dimampukan untuk mengerti akan firman Tuhan, untuk boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini yang menjadi perenungan kita dalam ibadah pertangyangan keluarga tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hakikatnya manusia adalah sama di hadapan Allah. Meskipun ada banyak atau beragam kelebihan yang Tuhan anugerahkan kepada tiap-tiap orang, itu bukanlah bertujuan untuk menciptakan kesenjangan di antaranya. Ada orang yang lebih pintar, ada orang yang lebih putih, yang lebih cantik. Itu bukan untuk menciptakan kesenjangan. Bukan pula bertujuan agar yang satu menekan yang satunya. Justru ibu bapak saudara yang terkasih, keberagaman potensi yang dianugerahkan Tuhan itu adalah cara Allah agar manusia itu saling terhubung satu dengan yang lain, saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Dan yang tidak kalah pentingnya, potensi yang berbeda itu adalah sebagai cara setiap orang yang percaya untuk mengaktualisasikan iman kepercayaannya kepada Allah melalui saling menopang dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, saling membantu, saling tolong menolong, sebagaimana manusia itu sejak semula diciptakan oleh Allah. Ibu bapak saudara yang terkasih, hal inilah yang dapat kita lihat dalam firman Tuhan pada malam ini. Yesus berkata, jika engkau mengadakan perjamuan, janganlah undang sahabatmu, kaum keluargamu, tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalaskannya kepadamu dengan mengundang engkau, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Saudaraku yang terkasih, Yesus bukan hendak mengurangi atau mempersempit makna sebuah perjamuan atau di hatabata di dok partamueo. Bukan hendak mempersempit maknanya. Yesus juga bukan pula hendak meniadakan hubungan kekerabatan yang baik antara kita dengan keluarga kita. Bukan.
Tetapi pertama-tama yang hendak kita lihat dengan pernyataan Yesus yang tadi adalah inilah sikap Yesus yang begitu radikal dalam kepeduliannya kepada orang-orang yang lemah, orang miskin, orang-orang difabel, orang-orang cacat, orang-orang yang terpinggirkan. Dan selanjutnya dengan pernyataan itu Yesus justru sedang memperkaya makna perjamuan itu. Napamorahon pangalapation taringok tu pertamueonido Tuhan Yesus disi. Yang menjadi pertanyaan, makna perjamuan yang bagaimana yang hendak diperkaya oleh Yesus dalam hal ini. Saudaraku yang terkasih, yang pertama adalah agar kiranya makna pokok dari perjamuan itu bukan soal hubungan antar keluarga, hubungan darah, tutur, doakan asing, bukan hanya berhenti sampai di situ saja, tetapi lebih luas lagi, lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, yaitu sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Jadi jika dikatakan anggota kerajaan Allah, itu tidak terhubung antara gen, darah, partuturon, tidak ada di sana. Tapi lebih luas lagi, siapapun dia. Nasana tinobus nih debata. Ibu bapak saudara yang terkasih, adong dohala na patupahon partamueoni holadela lomar saur sabing. Dada na jupang uno ni parsaurani, ima holong nani rahut nasian banua gijangi. Hanya untuk pertemuan begitu saja. Ada juga yang mengadakan perjamuan atau undangan perjamuan itu asa manotong parsauranna, partuturonna, alariko haduan atik buah dia bana. Ini yang dikritik oleh Yesus di ayat yang ke-12. Adanya sikap balas tadi. Sedangkan Yesus berkata, jangan undang yang bisa membalas itu. Ada pula orang yang hanya mengundang yang selevel dengan dia, yang setara dengannya dalam hal finansial. Tentu dalam hal mengundang ini, dalam hal bersosial ini, tidak ada yang salah di situ. Itu hal yang baik dan memang kita dipanggil untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang lain. Tetapi yang dimaksud Yesus harus lebih dari itu. Jalinlah hubungan itu harus dari yang beragam kalangan dengan tujuan roha na panguluhon. Sikap yang menghidupkan, yang didasarkan oleh cinta kasih yang daripada Allah yang telah dinyatakan kepada kita, itu yang kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga dia berpengharapan, semangatnya dipulihkan. Coba kita bayangkan amanginang, jika dalam sebuah pesta perkawinan misalnya, jika yang diundang itu hanyalah donga sahuta. Bagaimana jadinya jika pesta perkawinan itu yang hanya diundang itu hanya donga sahuta? Tidak ada hula-hula di sana, tidak ada tulang dan lain-lain. Tentu pesta itu, perjamuan itu akan terasa aneh, bukan? Bahkan mungkin menjadi buah bibir, dicibir oleh orang lain. Tetapi justru perjamuan itu, pesta itu akan indah dan penuh sukacita jika dihadiri dari beragam kalangan itu. Itu si pata memang diakka perdalanan ni ngolut tapi saya mololodo si ni parrohahon nang diakka persauran. Olodo saya sumangat tulang perpakabarui siat tulang persamosiri. Ala toke sawi rupani tulang perpakabarui. HP tulang persamosiri holas satu pak tanodo adong di bana. Jirang pola rikot patujolo on persamosiri. Ikon hatani perpakabaru do sidok natoho molo parsamosiri parpudipe ikut tulang perpakabarodo pasahato perjolo boa-boa ala boy rupani neng adong sipatu paon na mangurupi iba anggo tulang parsamosiri nang peho berjabui parpudime hola boa-boa petusi sorongan no benon ni laho mangurupi.
Sodong si harap ponos yani. Unang nian ala napugus. Somar diha tulangi hula-hulai los gabe sodiargahon. Manang ala namora pamoruoni los gabe hera horong ni hula-hula di main. Yang hendak dikatakan adalah mari membagikan cinta kasih itu tepat sesuai dengan orangnya. Siapapun dia adalah citra Allah. Kita sama di hadapan Allah, maka kasihi dia sebagaimana layaknya dia juga adalah ciptaan Allah. Walaupun dia orang yang biasa-biasa saja, walaupun dia orang yang jauh, bahkan mungkin yang belum ada kontribusi apapun yang dia lakukan dalam kehidupan kita, mari tetap mengasihi mereka dengan baik. Jangan ciptakan, jangan bentuk hierarki di dalam kehidupan sosial kita. Sebab hierarki itu hanya menciptakan pembatasan-pembatasan. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua yang hendak kita lihat dari firman Tuhan hari ini adalah Yesus menggunakan kalimat tersebut untuk menasehati. Laho mamicang orang-orang yang ada pada waktu itu, yang membiasakan diri untuk berpesta besar-besaran dengan segala kelebihan dan kekayaannya, namun tidak sedikit pun memikirkan orang miskin, orang-orang yang terpinggirkan, difabel dan disabilitas itu, sebagaimana yang dicantumkan di ayat yang ke-13. Hendaklah sukacita itu juga memperhatikan mereka yang kurang. Dan hendaklah memberi perhatian kepada mereka yang berkekurangan itu menjadi sukacita bagi kita. COVID-19 amanginang cukup membuat banyak alasan untuk sebuah batasan-batasan dalam kehidupan kita bersosial dengan orang-orang sekitar kita. Tetapi sesungguhnya cukup satu jawaban untuk menjawab sekian banyak alasan yang membatasi kita di masa COVID-19 itu, yaitu kepedulian. Meski harus membatasi sosial, tetapi ada begitu banyak cara untuk menyatakan kepedulian sosial. Dan yang ketiga, tujuan Yesus di balik ungkapannya yang mengatakan mengundang orang miskin dan para disabilitas bukan hanya sebatas mendapat makan, bukan hanya sebatas supaya bersama-sama minum, tetapi lebih dari itu, yaitu satu perjamuan, satu tempat duduk, rapsahudulan dengan mereka. Satu perjamuan dengan mereka berarti memberi ruang bagi mereka, menerima keberadaan mereka, memberikan tempat bagi mereka yang miskin dan disabilitas itu, mengakui dan menghargai keberadaan mereka. Bahkan lebih radikal lagi, menjadi bagian dalam kehidupan sosial mereka. Sebab sebagaimana dikritik Yesus pada ayat sebelum nas firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa ternyata amanginang tempat duduk sangat menentukan status undangan tersebut. Maka jika mereka yang miskin, yang difabel, yang terpinggirkan diundang satu tempat duduk dan satu perjamuan, maka ini menunjukkan sebuah status mereka yang sama rata dan sama rasa, tanpa melihat stratifikasi sosial mereka. Ibu bapak saudara yang terkasih, akhir-akhir ini hari-hari yang kita jalani cenderung menawarkan begitu banyak undangan permusuhan. Itu bisa kita lihat dari berita-berita atau informasi hoax yang menjamur di mana-mana, yang membuat pengkotak-kotakan antara yang satu dengan yang lain di dalam masyarakat. Ada sebuah ungkapan yang isinya demikian: makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Ungkapan ini menjadi kritik akan adanya pembatasan-pembatasan sosial yang terjadi. Kelompok sosial yang satu menganggap kelompok sosial yang lain lebih rendah.
Bahkan kelompok ini meniadakan kelompok yang lain. Bahkan ada yang menganggap bahwa kelompok yang itu tidak layak bergabung dengan kelompok kami. Padahal manusia itu adalah makhluk sosial. Maka jika dikatakan makhluk sosial, itu berarti hidupnya sangat ditentukan, sangat dipengaruhi kepada seberapa banyak dan seberapa luas ia bergaul dengan orang lain. Maka ketika ini terjadi pembatasan, sesungguhnya haknya sedang tidak diperhitungkan. Secara khusus sebagaimana topik kita malam ini, yaitu kepedulian terhadap orang-orang yang disabilitas. Persoalan saudara-saudara kita yang disabilitas masa kini bukan lagi semata-mata persoalan medis, tetapi juga justru bertambah membebani mereka menjadi masalah sosial. Dengan adanya keterbatasan saudara kita penyandang disabilitas, seringkali dijadikan alasan membatasi mereka untuk bergabung dengan orang-orang yang sehat sempurna. Dalam hal ini sekali lagi hak sosial mereka tidak diperhitungkan. Maka ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, ketika hari-hari kita yang sedang kita jalani ini sedang mengundang untuk sebuah pengkotak-kotakan, tetapi lihatlah firman Tuhan pada malam hari ini. Kita justru diajak untuk sebuah keberpihakan dan kebersamaan. Ketika hari-hari kita mengundang kita untuk pengkotak-kotakan dan pengelompokan, firman Tuhan hari ini justru mengajak kita untuk sebuah keberpihakan dan kebersamaan bagi mereka yang difabel. Saudaraku yang terkasih, ada banyak saudara kita yang miskin, penyandang disabilitas, justru memperoleh semangat yang lebih lagi. Dia percaya diri menjalani hari-harinya karena penerimaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka percaya diri, mereka berkreasi, mereka menjalani aktivitasnya sebagaimana kita orang-orang yang sehat sempurna menjalani aktivitasnya, bahkan menjadi sukses. Mungkin juga lebih sukses dari kita. Maka inilah yang sedang disuarakan oleh Yesus melalui nas hari ini, bahwa tugas kita lah yang memulihkan semangat mereka dengan menerima keberadaan mereka sebagai sesama manusia yang memiliki hak dan martabat yang sama. Ingatlah amanginang, sehebat-hebatnya kita saat ini, kita pun dahulu harus dibantu tangan orang lain untuk memasukkan makanan ke dalam mulut kita, sehingga kita tahu bagaimana rasanya itu kenyang. Sehebat-hebatnya kita saat ini, sesukses-suksesnya kita saat ini, kita pun dahulu membutuhkan tangan orang lain untuk membersihkan kita, sehingga kita boleh hidup dengan sehat. Maka demikian juga mereka yang miskin dan terpinggirkan, bahkan yang difabel, mereka membutuhkan kita sebagai sahabat penerimaan di dalam kehidupan bersosial itu, sehingga mereka percaya diri dan lebih berpengharapan menjalani hari-harinya. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, bukan hanya mereka yang mengalami kekurangan dalam hal fisik, mental yang boleh dikatakan disabilitas. Sesungguhnya kita semua adalah orang-orang disabilitas karena dosa itu sendiri. Manusia jatuh ke dalam dosa. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari kuasa dosa yang senantiasa mengikat dia. Maka ada satu kasih yang luar biasa, yaitu kasih yang daripada Allah yang menyelamatkan kita. Yang tadinya citra Allah, imago Dei itu telah rusak, cacat karena dosa. Tetapi inisiatif dan kepedulian Allah yang mau hadir di tengah-tengah kita, Immanuel itu, mengangkat harkat dan martabat kita, mengembalikan imago Dei sebagaimana awalnya dicipta, dan mengundang kita masuk kepada meja perjamuan bersama-sama Dia di dalam kehidupan yang kekal di dalam nama Yesus Kristus. Dan yang terakhir di ayat yang ke-14, ibu bapak saudara yang terkasih, dikatakan sesungguhnya
Barang siapa yang melakukan hal-hal demikian, maka dia akan diperhitungkan sebagai orang yang benar. Siapa yang memperdulikan, siapa yang mau menerima mereka yang terpinggirkan, yang miskin, yang difabel itu, maka segala yang diperbuatnya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Nasa nadimemu tusada siananggiku na meton na tuaudui. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Mengingatkan kami ya Tuhan Allah untuk kepedulian bagi saudara-saudara kami yang lemah secara fisik, secara mental, dan juga dalam sosialnya. Tuhan, tolonglah kami, ajari kami ya Tuhan Allah untuk senantiasa membuka hati kami bagi orang-orang yang ada di sekitar kami yang membutuhkan uluran tangan kami. Dan kiranya ya Tuhan Allah, ajari kami ya Tuhan, ketika Engkau memberikan berkat Tuhan dalam kehidupan kami, sesungguhnya itu bukan hanya milik kami, tetapi juga harus kami bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan Allah kami, tolonglah kami ya Tuhan Allah, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun kami, mengingatkan kami akan tugas panggilan kami sebagai orang Kristiani untuk menyatakan cinta kasih Allah di tengah-tengah dunia ini, sehingga setiap orang yang merasakan cinta kasih yang dari Allah boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, pada malam hari ini ya Tuhan Allah, ketika kami akan beristirahat, ketika kami akan tertidur ya Tuhan Allah, tinggallah bersama-sama dengan kami, dan kiranya jauhkanlah dari kami segala pengaruh si jahat, sehingga kami boleh beristirahat dalam damai. Dan ketika kami bangun pada hari esok, kami dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk menyambut berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Ya Tuhan Allah kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kiranya ampuni kami ya Tuhan dari setiap kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan yang menjadi penuntun hidup kita. Dengan rasa syukur mari kita memberikan persembahan kita dan menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 802 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Gunakan semua waktumu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. COVID-19 mudah menular dan sangat nyata berada di sekitar kita. Penambahan kasus positif baru di Indonesia masih tinggi. Begitu juga di Riau. Penambahan kasus positif di Provinsi Riau di bulan Agustus dan September 2020 ini meningkat sangat signifikan, hampir setiap hari mencatatkan penambahan 3 digit untuk kasus positif baru. Untuk itu, gereja tetap menghimbau peran serta kita untuk berkontribusi terhadap upaya memutus mata rantai penyebaran virus dengan tetap berhikmat dan berusaha untuk menjaga dan melindungi diri kita, pribadi dan orang-orang yang kita cintai agar tetap sehat dan selamat. Tetaplah memakai masker, jaga jarak pada saat mengantri, saat berdiri, saat duduk, atau saat dimanapun kita berada. Selalu mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, selalu pakai hand sanitizer, hindari keramaian, hindari kontak fisik, bersalaman, berpelukan, dan tetaplah berpola hidup sehat. Tetaplah berdoa dan saling mendoakan. Jangan pernah melonggarkan kedisiplinan kita untuk mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.